Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Salsabila Sofia Al-Arofah, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Wali Songo, Prodi Psikologi kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari ujian akhir semester Sejarah Aliran dan Psikologi. Untuk meningkat waktu, langsung saja ke nomor 1. Soal nomor 1, untuk apa belajar sejarah dan memahami aliran-alirannya, serta jelaskan manfaat mempelajari psikologi. Manfaat mempelajari sejarah dan alirannya itu untuk mengetahui bagaimana proses terbentuknya dan berkembangnya ilmu tersebut. Karena sejarah dapat digunakan sebagai masa lalu untuk menjelaskan perspektif di masa depan. Sedangkan manfaat mempelajari alirannya untuk menghilangkan kebingungan yang timbul dari banyaknya aliran, serta untuk memperkaya pengalaman. Lalu, manfaat dari mempelajari psikologi sendiri adalah yang pertama, untuk mengetahui pengembangan metode belajar, yang kedua, membangun rasa empati, yang ketiga, untuk mengetahui pemahaman diri. Lanjut soal kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan fase perkembangan psikologi. Sebelum psikologi dapat berdiri sendiri menjadi ilmu pengetahuan, dahulu psikologi dipelajari dalam cabang filsafat, yang dimana filsafat telah mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan sejak tahun 500 atau 600 sebelum Masehi, yaitu melalui filsuf-filsuf Yunani kuno. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase perkembangan psikologi menurut tokoh filsuf Yunani kuno, yaitu yang pertama, ada Plato. Dia berpendapat bahwa jiwa manusia itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, jiwa rohaniah, dan yang kedua, jiwa badaniah. Jiwa rohaniah ini berasal dari dunia abadi, maka dari itu akan selalu kekal dan tidak akan pernah mati. Jiwa rohaniah merupakan jiwa yang tertinggi, bersumber pada rasio dan logika manusia. Jiwa ini pun memiliki tugas atau mempunyai tugas, yaitu menemukan kebenaran yang abadi yang terletak di balik kenyataan di dunia ini. Lalu yang kedua yaitu jiwa badaniah. Jiwa badaniah ini akan gugur bersama dengan raga manusia. Jiwa yang badaniah ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, jiwa yang disebut kemauan, dan bagian yang kedua disebut dengan nafsu perasaan. Kemauan sendiri adalah jiwa badaniah yang taat pada rasio kecerdasan, sedangkan nafsu perasaan bertentangan dengan rasio kecerdasan. Dengan demikian, jiwa manusia mempunyai 3 daya kemampuan, yaitu kecerdasan, kemauan, dan nafsu perasaan. Ketiga kemampuan ini disebut dengan trikotomi daripada jiwa manusia. Tiap-tiap kemampuan jiwa menurut Plato itu mempunyai kebajikan khusus yang khas, yaitu yang pertama, kebajikan kecerdasan ialah budi, kedua, kebajikan kemauan ialah keberanian, dan kebajikan nafsu perasaan ialah kesederhanaan. Lalu apabila ketiga macam ini dihubungkan dengan golongan-golongan manusia, maka kebajikan budi dimiliki oleh kaum filsuf, kebajikan keberanian dimiliki oleh kaum militer, dan kebajikan kesederhanaan dimiliki oleh para petani dan pedagang kecil. Oleh karena itu, negara yang ideal seharusnya diperintah oleh kaum filsuf dan dipertahankan oleh kaum militer, sedangkan penduduknya haruslah pedagang dan petani kecil. Yang kedua, tokoh yang kedua adalah Aristoteles. Aristoteles merupakan murid dari Plato, namun dia sangat bertentangan pendapatnya dengan Plato. Dia memiliki pendapat sendiri, yaitu semua makhluk hidup mempunyai jiwa, dan jiwa ini bertingkat-tingkat. Taraf yang paling rendah dimiliki oleh jiwa tumbuhan, yang disebut dengan jiwa vegetatif. Lalu terdapat jiwa hewan, yang disebut dengan jiwa sensitif, dan akhirnya terdapat jiwa manusia atau jiwa intelektif yang mempunyai taraf kehidupan tertinggi.
Pembagian taraf kehidupan tersebut berdasarkan taraf-taraf daya kemampuan yang dimiliki masing-masing jiwa itu. Penemuan Aristoteles yang lain yang mempunyai peranan penting dalam perkembangan ilmu jiwa adalah rumusan dalil asosiasinya, yaitu dua atau lebih kesan atau ingatan itu dulunya waktu terjadi berlangsung. Dalil-dalil asosiasi ini kemudian dikembangkan lagi oleh David Hume atau yang menganut aliran asosianisme dan tokoh-tokoh psikologi lainnya. Lalu, tokoh filsuf yang ketiga adalah Descartes. Dia merupakan tokoh filsafat aliran rasionalisme. Menurut beliau, manusia terdiri dari dua macam zat secara hakiki yang berbeda, yaitu yang pertama res cognitas atau zat yang terdapat atau zat yang dapat berpikir, dan yang kedua res extensa, zat yang mempunyai luas. Zat yang pertama adalah zat yang bebas, tidak terikat oleh hukum alam serta bersifat rohaniah. Sedangkan zat yang kedua adalah yang bersifat materi, tidak bebas, terikat dan dikuasai oleh hukum. Jiwa manusia terdiri dari roh, sedangkan badan terdiri dari zat materi. Kedua zat itu berbeda dan terpisah kehidupannya, dan satu sama lainnya dapat dihubungkan kembali melalui sebuah kelenjar yang ada di dalam otak kita. Jiwa manusia terpusat pada kesadaran manusia atau pikiran yang bebas, sedangkan badannya tunduk pada hukum-hukum alam dan terikat pada nafsu. Menurut Descartes lagi, ilmu jiwa itu tidak lain adalah ilmu pengetahuan mengenai gejala-gejala kesadaran manusia terlepas dari raganya. Raga manusia itu bersifat materi, dipelajari oleh ilmu pengetahuan lainnya terlepas dari jiwanya. Lalu, tokoh yang keempat adalah John Locke. Locke ini juga mewakili aliran filsafat empirisme. Menurut aliran ini, pengalaman atau empiris itulah yang menjadi sumber segala pengetahuan dan gejala-gejala kejiwaan manusia. Dalam hubungan ini, John Locke berpendapat, susunan gejala-gejala jiwa pada manusia menurut John Locke sendiri pada akhirnya terdiri dari unsur-unsur pengalaman sederhana yang menggabungkan diri menjadi gejala-gejala jiwa yang rumit, seperti kompleks-kompleks perasaan, berteori yang lebih sulit, dan sebagainya. Unsur-unsur pengalaman yang sederhana itu ada dua macam, sensation dan reflection. Sensation sendiri adalah unsur-unsur pengalaman panca indera yang disebabkan oleh perangsang di luar manusia, misalnya cahaya, lalu suara, bau, dan sebagainya. Reflection itu merupakan kesadaran atau pengetahuan akan pengalaman suatu sensation tadi. Misalnya, kita lihat cahaya merah atau cahaya putih, itu merupakan sensasi. Lalu, suatu kesadaran kita sedang melihat cahaya merah atau cahaya putih itu baru dinamakan reflection. Lanjut soal yang ketiga, yaitu jelaskan pengaruh psikologi pada rasionalisme dan empirisme. Dalam penjelasan saya, pada empirisme pengetahuan bersumber dari observasi terhadap pengalaman individu. Akibatnya, psikologi menganggap pandangan ini sebagai pandangan yang bisa diterima. Namun, sayangnya, empirisme terlalu menekan, sehingga mereduksi seluruh pengalaman individu. Sedangkan rasionalisme sendiri, pengetahuan didapat dari hal-hal yang rasional atau masuk akal. Dalam psikologi, pandangan ini dimanifestasikan dalam aliran psikologi kognitif. Soal yang keempat adalah sebutkan dan jelaskan macam-macam aliran psikologi yang relevan dengan pelaksanaan pendidikan Indonesia serta alasannya. Aliran-aliran yang dimaksud yaitu yang pertama, aliran behaviorisme. Menurut aliran ini, belajar adalah perubahan tingkah laku. Perubahan tersebut merupakan dampak dari adanya interaksi antara stimulus dan respons. Seseorang dikatakan sudah belajar
jika terdapat perubahan pada perilakunya. Kemudian, aliran ini, konsep yang diutamakan adalah input dan output. Konsep input itu yang diberikan seperti guru mengajar pada siswa cara membaca. Kemudian, output yang merupakan hasil atau respon akibat dari stimulus, seperti siswa menjadi bisa membaca walaupun masih terbata-bata. Hal tersebutlah yang dikatakan belajar. Namun, pada outputnya siswa masih belum bisa membaca, maka proses tersebut belum dikatakan sebagai kegiatan belajar karena tidak ada hasil dari stimulus yang diberikan. Lalu, yang kedua adalah aliran Gestalt. Aliran Gestalt ini merupakan aliran yang menjelaskan proses persepsi melalui penataan komponen sensasi yang memiliki hubungan atau pola menjadi kesatuan. Disimpulkan, seseorang cenderung melihat sesuatu di sekitarnya sebagai kesatuan yang utuh. Aliran Gestalt menjelaskan bagaimana persepsi visual bisa terbentuk. Misalnya, ketika kita sedang melihat awan, gambar-gambar pada sebuah buku, dan melihat sesuatu bentuk yang mirip suatu objek. Lalu aliran selanjutnya adalah aliran humanistik atau humanisme. Aliran ini mengutamakan keterlibatan individual peserta didik secara keseluruhan, sebab belajar tidak akan berlangsung jika tidak ada keterlibatan emosional dalam peserta didik belajar. Aliran ini menjelaskan bahwa seseorang dapat memilih apa yang ingin dipelajari, mengusahakan dan menilai proses pembelajarannya sendiri, sehingga diperlukan motivasi dari peserta didik. Teori belajar humanisme ini dalam pendidikan lebih menekankan pada perkembangan positif. Lalu teori yang terakhir yang relevan pada pendidikan yang ada di Indonesia adalah aliran psikologi kognitif. Aliran psikologi kognitif memfokuskan perubahan proses mental dan struktur yang terjadi sebagai hasil dari upaya untuk memahami sekitar. Kemudian, aliran psikologi kognitif ini memiliki 4 prinsip, yaitu yang pertama, siswa aktif untuk mendapatkan pemahaman tentang pengetahuan yang diberikan. Yang kedua, pengembangan pengetahuan tergantung terhadap apa yang sudah mereka pelajari. Lalu yang ketiga, belajar membangun pengalaman. 4. Belajar merupakan perubahan struktur mental seseorang. Itulah aliran-aliran yang relevan bagi pendidikan yang ada di Indonesia. Lalu, soal selanjutnya, soal nomor 5 adalah, di masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat dihimbau untuk tetap berada di rumah dan menghindari kerumunan. Sayangnya, tidak semua masyarakat mengindahkan perintah tersebut. Menurut kalian, proses pembentukan perilaku dengan metode apa yang bisa diterapkan agar masyarakat mematuhi aturan tersebut, serta teori manakah yang cocok dengan persoalan ini? Jelaskan objek material dan objek formal psikologi, serta macam-macam fungsi psikologi, lalu penerapannya dalam kehidupan individu. Menurut saya, metode belajar kognitif atau belajar disertai pengertian dari Skinner adalah cara yang tepat dalam membentuk dan mengontrol perilaku. Ketika seseorang diharuskan memilih perilaku mana yang harus dilakukan, maka pada umumnya orang itu akan memilih perilaku yang membawa manfaat sebesar mungkin untuk dirinya sendiri. Dengan kemampuan berpikir yang seperti seseorang dapat melihat apa yang telah terjadi sebagai bahan pertimbangan di samping melihat apa yang dihadapi saat ini dan juga melihat apa yang terjadi ke depannya. Menurut teori Skinner, operant conditioning dapat dipergunakan untuk mendorong seseorang memberikan respon yang merupakan tingkah laku. Cara yang paling efektif yaitu dengan penguatan, baik positif maupun negatif. Suatu strategi yang membuat tingkah laku tertentu berpeluang untuk terjadi atau sebaliknya, atau tidak terjadi pada masa yang akan datang. Tingkah laku dapat dikontrol oleh konsekuensi atau dampak yang mengikuti tingkah laku itu.
Dalam kasus perilaku masyarakat terdapat pandemi COVID-19, lalu penguatan negatif yang dapat diberi untuk membentuk perilaku dapat berupa teguran, peringatan, atau sanksi. Ketika seseorang mulai melanggar anjuran perintah seperti PSBB, maka akan ada sanksi yang menanti, sehingga orang mau tidak mau akan menaati anjuran tersebut karena ingin menghindari sanksi atau hukuman itu. Jadi dari penguatan negatif ini akan menghasilkan respon berupa perilaku yang positif, yaitu menuruti perintah yang sudah dibuat oleh pemerintah. Objek material adalah suatu persoalan yang dikaji oleh suatu ilmu, sedangkan objek formal adalah cara meninjau objek material dari ilmu tersebut. Maka objek material ini atau objek yang dikaji oleh psikologi adalah manusia. Sedangkan objek formal atau sudut pandang keilmuan psikologi adalah segi tingkah laku manusia. Objek tersebut bersifat empiris. Lalu, psikologi sendiri itu berfungsi dalam mengadakan deskripsi, yaitu tugas untuk menggambarkan secara jelas hal-hal yang dipersoalkan atau dibicarakan. Menerangkan keadaan, yaitu tugas yang menerangkan kondisi-kondisi yang mendasari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut. Menyusun teori, yaitu tugas untuk mencari atau merumuskan hukum-hukum atau ketentuan mengenai hubungan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain. Memprediksi, yaitu tugas untuk membuat prediksi atau estimasi mengenai hal-hal atau peristiwa yang mungkin terjadi akan gejala-gejala yang akan muncul nantinya. Selanjutnya, soal nomor 6, yaitu menurut pendapat Anda, apakah psikologi sudah mencapai tahap penyatuan paradigma yang menyatukan semua pendekatan berbeda dalam psikologi? Menurut saya sendiri itu sudah mencapai, karena dalam pendekatan dari psikologi sendiri memiliki banyak sekali pendekatan yang berbeda-beda. Dari berbeda-bedanya itu, ilmu psikologi ini dapat menyatukan paradigma menjadi satu agar selaras dengan pembahasan yang ada. Dan pendekatan-pendekatan psikologi yang ada itu satu sama lain saling berkaitan. Nomor 7 yang menjelaskan mengenai aliran-aliran dalam psikologi. Pertama, aliran psikologi strukturalisme dengan tokoh Wilhelm Wundt. Penjelasannya itu dari strukturalisme ini adalah fokus pada analisis unsur-unsur dasar yang membentuk pikiran. Setiap gejala psikis yang kompleks merupakan karakteristik dari elemen-elemen penyusun psikis. Dalam hal ini, psikologi mempelajari isi dari pemikiran manusia. Kontribusi dari aliran ini yaitu tokoh Wilhelm Wundt sendiri membangun laboratorium psikologi pertama. Dan beliau ini mengantarkan psikologi menjadi ilmu yang mandiri atau ilmu yang dapat berdiri sendiri. Lalu, aliran psikologi yang kedua adalah fungsionalisme, yaitu tokoh pelopornya adalah William James. Penjelasannya itu mempelajari fungsi dari tingkah laku serta proses mental. Manusia ini harus dipandang secara menyeluruh, tidak hanya sebelah mata. Pikiran, proses mental, persepsi indrawi, emosi adalah adaptasi dari organisme biologis. Lalu, kontribusinya itu pemikiran mengenai pragmatisme, metode penyelidikan eksperimental yang diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Lalu yang ketiga adalah aliran asosianisme dengan tokoh James Mill. James Mill ini menekankan pada hukum asosiasi untuk menjelaskan gejala kejiwaan. Asosiasi adalah proses penggabungan antara satu rangsang dengan rangsang yang lain. Dengan proses tersebut, seseorang dapat berpikir. Lalu, kontribusi yang dilakukan itu mengembangkan pendapat mengenai ide, lalu salinan penginderaan yang muncul dalam ingatan seseorang yang kemudian dapat digunakan untuk berpikir dan belajar. Lalu, yang keempat adalah psikoanalisa dari Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, dan Alfred Adler. Penjelasannya itu manusia sangat disetir oleh kesadaran dan ketidaksadaran.
Sumber utama gangguan mental yang terletak pada manusia adalah terletak pada ketidaksadaran dari manusia itu. Lalu kontribusinya itu ditemukan adanya terapan psikoanalisis dalam terapi jiwa, terutama di bidang psikopatologi, psikoterapi, dan pengasuhan anak. Lalu yang kelima adalah behaviorisme dengan tokoh Watson, Skinner, Albert Bandura, Ivan P. Pavlov, Edward L. Thorndike. Penjelasannya itu menumpukan perhatian pada aspek yang dirasa secara langsung pada perilaku berbahasa serta hubungan antara stimulus dan respon pada dunia sekelilingnya. Lalu kontribusinya adalah teori tingkah lakunya banyak digunakan dalam bidang komunikasi, terutama dalam memahami dan mengelola tindakan komunikasi melalui belajar sosial. Lalu Gestalt. Aliran Gestalt ini tokohnya adalah ada Max Wertheimer, Kurt Koppe, Wolfgang Kohler. Penjelasannya itu memandang totalitas batin, mengatur atau mengorganisasikan totalitas sebagai hal utama. Elemen kejiwaan lain merupakan faktor dari sekunder. Lalu kontribusinya itu adalah mengenalkan model belajar menurut teori Gestalt, metode problem solving, insight, trial and error. Lalu yang ketujuh adalah humanistik, dari yang tokohnya itu adalah Abraham Maslow, Carl R. Rogers. Penjelasannya itu eksistensi berfokus pada diri individu, menekankan pemahaman atas manusia, berfokus pada sifat dari kondisi manusia yang mencakup kesanggupan menyadari diri sendiri, bebas menentukan nasib diri sendiri, kebebasan dan tanggung jawab. Lalu kontribusinya itu memunculkan model pendidikan humanistik yang berfokus pada pengembangan aspek emosional, sosial, mental, dan keterampilan dalam berkarir. Lalu yang ke-8 adalah transpersonal. Transpersonal ini tokoh-tokohnya adalah William James, Abraham Maslow, dan Ken Wilber. Dalam aliran ini adalah mengabarkan dan mengintegrasikan pengalaman spiritual dalam teori psikologi modern serta merumuskan teori baru untuk menjelaskan pengalaman tersebut yang menyangkut spiritual, pengembangan diri yang melampaui ego, pengalaman puncak, pengalaman mistik, kerasukan, krisis rohani, evolusi spiritual, praktik-praktik spiritual, dan pengalaman hidup yang tersublimasi serta tidak umum. Lalu kontribusinya itu memunculkan studi tentang pembangunan manusia, kesadaran dan spiritualitas. Di bidang psikoterapi sendiri dan psikiatri memunculkan terapi yang menggunakan pendekatan spiritual. Lalu yang terakhir adalah aliran Islami. Aliran Islami ini merupakan aliran yang tokohnya adalah Al-Ghazali. Penjelasannya merupakan memusatkan fokus pada konsep bahwa manusia adalah gabungan dari jasad dan ruh. Inti dari manusia bukanlah fisiknya atau fungsi dari fisiknya itu, tetapi substansi imaterialnya, karena fisik adalah sesuatu yang mempunyai tempat, sedangkan fungsi fisik adalah sesuatu yang tidak berdiri sendiri. Lalu kontribusi dari aliran ini adalah mengenalkan teori penyembuhan penyakit spiritual dengan metode yang berlawanan. Oke, selanjutnya nomor 8, yaitu soalnya meluapkan kekecewaan atau ketika menghadapi masalah hidup dengan amarah bukan menjadi sesuatu hal yang salah dilakukan. Sebaliknya, memendam emosi dan amarah akan menimbulkan terjadinya gangguan kesehatan pada tubuh. Bagaimana pendapat kalian terkait statement tersebut? Jelaskan dan berikan contoh konkret serta sejauh mana penerapan dan keterkaitan secara pandangan aliran psikologi terkait hal tersebut.
menurut saya sendiri, saya setuju dengan statement tersebut, karena kita itu, diri kita sendiri itu bebas untuk meluapkan apa yang kita rasakan dan dapat dengan bebas mengekspresikan apapun yang kita rasakan, termasuk juga rasa kekecewaan dan rasa marah. Entah kita meluapkan dengan cara menceritakan sesuatu itu kepada orang terdekat kita, atau dengan melakukan hal-hal yang membuat diri kita itu menjadi lebih baik. Misalnya seperti melakukan atau melampiaskan terhadap sesuatu, atau bisa jadi kita menangis, maka hal itu akan mengurangi rasa kecewa atau rasa marah yang ada di dalam diri kita. Lalu menurut saya ini, aliran psikologi yang terkait dengan hal tersebut atau permasalahan tersebut adalah aliran fungsionalisme. Mengapa? Karena fungsionalisme sendiri ini memandang bahwa pikiran, proses mental, prestasi, dan persepsi indrawi dan emosi adalah adaptasi organisme biologis. Fungsionalisme juga lebih menekankan pada aksi dari gejala psikis dan jiwa seseorang yang diperlukan untuk melangsungkan kehidupan dan berfungsi untuk penyesuaian diri psikis dan sosial. Oleh karena itu, saat kita mengalami kecewa atau marah, tubuh kita pun akan merespon dengan adanya perubahan yang ditimbulkan dari rangsangan dari luar. Dan kedua rasa itu merupakan bagian dari emosi kita. Jadi kecewa dan marah itu masuk ke dalam aliran fungsionalis. Karena apa? Fungsionalisme sendiri membahas mengenai emosi. Sedangkan emosi itu bermacam-macam. Ada senang, sedih, kecewa, marah, gelisah ataupun dan sebagainya. Dan pembahasan di atas tadi, rasa yang dibahas adalah perasaan kecewa dan marah, maka kedua rasa itu termasuk atau berkaitan dengan aliran fungsionalisme. Itu menurut pendapat saya. Lalu soal yang ke-9 adalah bagaimana cara kita agar terhindar dari pergaulan yang salah di dalam suatu lingkungan. Adakah cara menjadi diri yang positif di lingkungan yang negatif, dan berikan pendekatan aliran yang tepat dalam hal tersebut. Cara menghindari dan cara menjadi diri yang positif itu di lingkungan yang negatif itu ada beberapa cara, yaitu yang pertama, penuhi diri dengan hal-hal positif. Yang kedua, menjalin hubungan dengan orang-orang yang positif pula. Yang ketiga, tutup telinga dari hasutan orang-orang yang dapat dibilang negatif. Yang keempat, memilih mana lingkungan yang positif dan mana lingkungan yang negatif. Bahkan dalam hal pertemanan pun kita harus dapat memilih mana teman yang negatif dan mana teman yang positif. Yang kelima, selektif terhadap banyak hal. Lalu pendekatan atau aliran yang tepat dalam hal ini adalah aliran atau pendekatan fungsionalis, yaitu penyesuaian antara diri dan lingkungan, yang mana diri harus bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lalu soal yang terakhir, yaitu soal ke-10, jelaskan 2 atau 3 materi yang paling dikuasai dalam sejarah aliran psikologi, serta poin penting apa yang bisa dipahami dari masing-masing aliran psikologi tersebut. Berikan contoh konkret. Dan terlebih lagi apabila disebutkan rujukan artikel atau jurnal yang dipakai masing-masing tema. Di sini saya akan menjelaskan materi yang menurut saya paham, dan ya, langsung saja. Yang pertama itu mengenai pengertian ruang lingkup, kegunaan sejarah psikologi itu sendiri. Di sini pengertian psikologi itu kan ada menurut bahasa dan istilah. Kalau bahasa itu psyche itu artinya jiwa,
dan logos itu artinya ilmu, ilmu pengetahuan. Jika digabungkan maka psikologi ini mempelajari tentang ilmu pengetahuan tentang kejiwaan. Tetapi secara etimologis, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Lalu dalam materi ini pun membahas mengenai aliran-aliran yang ada, yaitu aliran behaviorisme yang tentang tingkah laku, fungsionalisme membahas tentang emosi, perasaan seseorang atau lingkungan, perubahan lingkungan, kognitif, psikoanalisis, gestalt, humanistik, dan strukturalisme. Ruang lingkup psikologi dalam pembahasan ini pun dibahas, yaitu dilihat dari objeknya. Psikologi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu psikologi yang meneliti dan mempelajari manusia, dan psikologi yang meneliti dan mempelajari hewan, yang umumnya lebih tegas disebut sebagai psikologi hewan. Namun di sini saya membahas mengenai psikologi dari manusia. Lalu yang kedua, saya akan membahas mengenai materi Carl Gustav Jung, yang dimana beliau itu merupakan lulusan dari kedokteran Universitas Basel. Jung ini merupakan seorang yang penyendiri, tertutup dan tidak peduli dengan masalah apapun, apalagi dia tidak punya semangat bersaing. Lalu Carl Gustav Jung ini memiliki karya-karya tulis, yaitu diantaranya Diagnostic Association Student. Karyanya ini menjadikannya populer dan sebagai jembatan bertemunya dia dengan Sigmund Freud pada tahun 1907. Lalu manusia pada pandangan Carl Gustav Jung ini merupakan beliau itu dalam memandang manusia, Jung menggabungkan pandangan teleologi dan kasualitas. Dia memandang bahwa tingkah laku manusia itu ditentukan tidak hanya oleh sejarah individuasi, tetapi juga oleh tujuan dan aspirasi individu. Konsep Carl Gustav Jung atau konsep pemikiran Jung ini ada ego, ketidaksadaran pribadi, ketidaksadaran kolektif, archetype, persona, anima dan animus, bayang-bayangan, diri, sikap, fungsi psikologi kepribadian. Lalu Jung ini merupakan salah satu murid dari Sigmund Freud, yang dimana dia memiliki pendapat sendiri tentang psikologi yang ia temui. Terima kasih. Sekian penjelasan materi yang saya dapatkan, penjelasan hasil dari ujian akhir semester mata kuliah sejarah aliran psikologi. Mohon maaf jika dari ke-10 soal itu saya ada salah menjawab atau kurang tepat, mohon dimaaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah melihat video saya.